Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, kembali kita bisa bersilaturahim, masih menggunakan metode dalam jaringan untuk membahas mata kuliah selanjutnya di bidang studi PAI ini. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang Islam dan lingkungan atau alam semesta. Bagaimana sebelumnya kita memahami bahwa manusia itu jangankan terhadap Allah Subhanahu wa taala ataupun terhadap sesama manusia, terhadap alam pun mereka harus memiliki adab. Gitu. Terhadap alam pun mereka harus memiliki adab atau akhlak. Nah, karena dalam sebuah ayat sampaikan di surah Ar-Rum ayat 41, surah ke-30 ayat 41 disampaikan bahwa na'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di langit dan di bumi disebabkan oleh ulah tangan-tangan manusia. Jadi memang hari ini kita menyaksikan bagaimana lingkungan kita yang sudah tidak lagi memiliki karakteristik yang 4 kemarinnya. Keseimbangan, kemudian juga seimbang, indah, gitu ya, segar. Itu memang hari ini sudah kita lihat agak sedikit menurun. Misalkan terjadi sebuah pencemaran dan sebagainya. Ternyata tidak sedikit bahwa hal itu disebabkan oleh ulah-ulah tangan manusia sendiri. Nah, kita akan coba merinci atau membahas tentang apa sih sebetulnya yang menyebabkan terjadinya sebuah penurunan atau pergeseran dari karakteristik alam yang hakiki itu, gitu ya. Kita akan lihat di sini slide-nya memang menggunakan bahasa Malaysia, ya. Itu puncak pencemaran. Puncak itu sebab terjadi pencemaran. Hanya dalam konsep Islam kita harus memahami bahwa kita tidak memisahkan antara konsep ketika seseorang melakukan asbab, ya, atau melakukan sebuah tindakan yang tidak beradab itu, jangan sampai dampaknya hanya terjadi untuk dunia saja. Misalkan ketika seseorang itu membuang sampah sembarangan, paling banyak orang yang berpikir itu hanya akan memberikan sebuah dampak banjir misalkan. Tapi bagi seorang muslim, seorang mukmin, karena senantiasa terkait jiwanya dengan Allah, maka harusnya dia berpikir ketika membuang sampah sembarangan itu bahwa kemudian ada orang yang terjatuh, saya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah karena ada orang yang jatuh akibat kita membuang sampah sembarangan, misalkan kulit pisang misalkan. Nah, itu konsep yang harus, atau cara berpikir yang harus kita tanamkan dalam jiwa kita. Nah, sekarang kita masuk di apa yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan. Yang pertama adalah pencemaran udara. Pencemaran udara itu terjadi ketika misalkan ada gas, kemudian juga cairan-cairan yang embunnya gitu ya, uap-uap cairan gitu. Atau ada partikel-partikel, dzarah itu partikel yang memang tadi bisa disebabkan karena adanya pertambahan bilangan kendaraan bermotor. Jadi memang hari ini kita melihat bahwa kalau sudah bicara kendaraan bermotor, baik itu roda 4 ataupun roda 2, mobil dan sebagainya, motor, kita lihat
sangat banyak sekali. Itu kuantitasnya atau bilangannya. Kemudian juga ada pembakaran mesin ya, mesin engine ya, mesin pesawat terbang yang tidak lengkap ya. Dan juga ada perlepasan asap toksin dari perindustrian, dari industri pabrik-pabrik. Kita lihat misalkan asap-asap yang banyak terjadi dari pabrik-pabrik. Kemudian juga ada pembakaran terbuka yang tidak terkawal, gitu ya. Ada juga asap rokok. Nah ini memang bukan berarti kita tidak boleh melakukan aktivitas, tapi memang ini perlu ada yang memanage, itu perlu ada yang memanage lebih baik lagi. Selanjutnya ada pencemaran air, yaitu maksudnya adalah perubahan yang berlaku dari segi kandungan, keadaan dan warna sehingga tidak sesuai dan akan memberi kesan pada manusia. Maksudnya memberikan rasa yang sudah tidak segar, kemudian juga kandungannya berubah, keadaan warnanya jadi tidak indah, gitu, tidak bening dan sebagainya. Gitu. Ini berlaku melalui bentuk gas, cairan-cairan, gitu ya. Ini. Kemudian juga ada pembuangan sisa limbah, itu, minyak yang tumpah dan sebagainya. Kemudian ada juga pencemaran tanah. Pencemaran tanah ini berlaku apabila terdapat bahan asing yang tidak diperlukan dalam kandungan tanah. Nah, ini bisa mempengaruhi, menjejaskan itu mempengaruhi kesuburan tanah untuk macam-macam tanaman. Jadi ini bisa disebabkan dengan pembuangan sisa toksin dan bahan buangan dari kilang atau limbah ya. Dan juga ada pembuangan sampah, racun serangga juga sebenarnya akan berdampak. Kemudian pembalakan ya atau tidak terkawal. Gitu. Kemudian bahkan sampai bunyi juga ini terdapat pencemaran. Hari ini kita di jalan-jalan, bahkan kalau malam hari pun apabila di rumahnya di pinggir jalan kita akan mendengarkan anak-anak ya, yang menyalakan motor dengan begitu kerasnya, itu juga akan memberikan pencemaran terhadap bunyi ya. Juga kalau misalkan ada pecahan-pecahan batu misalkan di daerah Cilaku sana juga ada ya, kapal terbang mesinnya ini musik rancang itu musik yang cepat, frekuensi musiknya cepat gitu. Nah ini apa dampaknya, apa kesannya ketika misalkan yang akan disebabkan ketika udara tercemari. Pertama adalah kepupusan flora dan fauna, kemudian juga sistem ekologi tidak seimbang. Ekologi itu interaksi ya, interaksi antara satu makhluk lingkungan hidup dengan lingkungannya. Dan juga lapisan ozon itu ya yang melindungi kita dari sinar ultraviolet langsung matahari. Gitu. Jadi atom yang terdiri dari tiga atom oksigen gitu. 3 ozon itu. Nanti ini bisa ditanyakan, silakan ke kimia ya lebih jelasnya. Kemudian juga kesehatan manusia terancam dari pencemaran udara itu. Nah, ini kita lihat dibahas satu persatu. Ketika pencemaran udara terjadi, maka akan terjadi kepupusan flora dan fauna. Ini menghalangkan tumbuhan daripada menjalani proses fotosintesis dengan baik. Kemudian juga flora dan fauna tidak sesuai dengan cuaca panas. Ini bisa terjadi ya kematian gitu ya, kematian kalau misalkan ada flora fauna yang harusnya dia hidup dalam suasana
segar, dingin, kemudian ini cuaca panas sehingga tidak sesuai. Lalu juga menyebabkan flora dan fauna kehilangan habitat akibat pembalakan hutan yang berleluasa. Jadi mereka akan kehilangan kalau misalkan ada pembalakan hutan, penebangan hutan dengan leluasa. Ini kan juga karena mungkin tadi anggapannya flora fauna itu adalah sesuatu yang tidak perlu kita melakukan interaksi yang baik dengan makhluk Allah ini. Padahal mereka makhluk Allah. Mereka makhluk Allah, makhluk hidup, ya seharusnya kita pelihara. Tadi kemudian ada sistem ekologi yang tidak seimbang. Ini peningkatan suhu muka bumi yang terlampau, pemanasan global. Ini bisa kita lihat contohnya. Ada salju juga kemudian mencair di kutub utara dan selatan. Kejadian banjir di kawasan rendah, permukaan laut tinggi, daratan rendah. Akibat salju di kutub utara, kemudian juga meluas, ya, meninggi lautnya, permukaannya. Kalau tadi terjadi pemanasan global akibat panas tadi. Kemudian penipisan lapisan ozon, lapisan gas yang menapis sinar ultra lembayung cahaya matahari yang berbahaya daripada sampai ke bumi. Nah, ini lihat ada contoh-contohnya, ya. Kemudian juga ada dari AC juga banyak faktor-faktor yang menyebabkannya. Silahkan nanti ini dikaji lebih mendalam di pelajaran yang lain. Kemudian kesehatan manusia terancam. Nah, ini sistem pernapasan terancam, karbon monoksida, gas meracuni, nitrogen, dioksida edema, ya, dan pendarahan pulmonari. Juga sama, ya, sampai seperti itu, ya. Itu. Tapi ada yang memang mungkin karena kepentingan tadi, hawa nafsunya ingin beruntung tapi tidak melihat efek yang lain, misalkan karena membuat pabrik-pabrik dan sebagainya. Kemudian pencemaran air. Nah, ini yang pertama adalah kehidupan di air, ya, terancam, dan sumber makanan pun akhirnya jadi terpengaruhi atau tercemar. Itu. Kita lihat begitu yang ciri-ciri alam hakiki, ya, harusnya segar gitu, ya. Kita melihat gambar slide ini menunjukkan air yang sudah tidak layak untuk dikonsumsi, dipakai mencuci pun sudah tidak layak gitu. Bahkan kita nggak membayangkan bagaimana flora fauna di dalam air itu kehilangan habitat. Kehidupan dalam air yang tercemar akibat pembuangan sisa toksin dan tumpahan minyak, ya, sudah tercampur. Ini akan, ya, nanti juga kalau misalkan sampai terkonsumsi itu akan sangat berbahaya sekali bagi kesehatan manusia. Kemudian tadi sumber makanan produk terjejas, ikan-ikan, ya, mempengaruhi bahkan kualitas air minuman pun jadi tidak baik, ya, mineralnya jadi tercemar. Ikan-ikan yang tercemar, makanan-makanan yang tidak sehat. Kemudian bunyi juga dampaknya sangat mengerikan sekali. Berbagai penyakit, ya, akan ada masalah gangguan mental dan psikologi. Tapi kalau misalkan kita mendengarkan musik-musik yang bersifat rock gitu atau punk gitu, ya, punk dan sebagainya. Bahkan ada yang mengatakan ketika misalkan itu adalah yang memfilter, menyaring musik-musik seperti itu, walaupun mungkin yang suara luarnya itu, suara pertamanya tidak menunjukkan sesuatu yang kata-kata yang aneh gitu. Tapi kalau difilter suara itu, ada satu contoh musik yang bersifat rock kayak gitu, punk gitu. Itu ada suara-suara yang bisa mempengaruhi bahkan tidak hanya kepada fisik kita tapi mental kita. Misalkan sebuah kalimat, kill your father, kill your mother dan sebagainya,
bunuh ayah kalian itu terdengar, tapi harus memerlukan satu penyaring, filter gitu. Itu lagu-lagu yang bisa mempengaruhi, yang mungkin tanpa sadar anak muda yang mendengarkan itu justru tertanam jiwa-jiwa seperti itu. Kemudian juga trauma akustik dan kehilangan pendengaran, ini dari bunyi ya, lambat laun akan terganggu pendengarannya. Nah, ini kesimpulannya, kesejahteraan alam ini perlu dipelihara sebagai tanda kesyukuran dan demi mendapat keridhaan Allah. Ya, harus dipelihara, setidaknya ada yang memanage seharusnya bagaimana konsep Islam tidak perlu menghentikan semua aktivitas manusia, tidak perlu menghentikan pabrik, teknologi, tapi memang perlu di-manage bagaimana agar ini tidak hanya mengedepankan keuntungan pribadi saja atau sesuai hawa nafsu. Karena memang ketika kebenaran mengikuti hawa nafsu, maka akan rusaklah langit dan bumi. Itu dalam sebuah ayatnya. Sebuah ayat menyampaikan di surah Al-Anbiya, Al-Mu'minun ayat 71 disampaikan, walawit taba'al haq ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ard. Dan sungguh jika kebenaran mengikuti hawa nafsu mereka, maka akan rusaklah langit dan bumi. Gitu. Jadi memang kalau kita simpulkan, yang menjadikan rusaknya alam semesta ini, lingkungan kita, adalah hawa nafsu manusia, kecintaan mereka terhadap dunia, sehingga di dalam melakukan sebuah aktivitasnya yang ingin mengedepankan keuntungan pribadi, yang ingin mengedepankan keuntungan duniawi bagi dirinya, maka mereka tidak mempedulikan dampak negatif dari kehancuran alam tersebut, bahkan berefek kepada kesejahteraan manusia. Silahkan. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ridho Allah, maka seluruh aktivitas kita harus dibingkai dengan wahyu yang datang dari Allah. Kemudian juga tugas pemeliharaan dan pemeliharaannya alam sebenarnya merupakan tanggung jawab setiap manusia yang mendiami alam ini, tanpa mengira batasan agama. Bahkan seluruh agama pun harusnya sama ya. Dalam hal ini kita perlu pluralisme sosial, karena tidak ada agama yang mengajarkan sebuah kerusakan. Walaupun secara keyakinan kita tidak boleh menghargai keyakinan agama lain, tidak boleh, atau menghormatinya. Kita hanya boleh menghargai toleransi terhadap pluralisme sosial, bukan agama. Gitu. Kemudian setiap agama dan kepercayaan di dunia mempunyai panduan tertentu dalam menyatakan perhubungan mengenai manusia dan alam sekitar. Gitu. Ya. Selanjutnya, apa yang penting adalah upaya dan usaha penganut setiap agama dalam merealisasikan prinsip-prinsip panduan menjadi amalan kehidupan keseharian. Hasil dan kesan daripada perlakuan manusia pada hari ini akan menentukan kesejahteraan alam. Jadi memang ketika kita menanam sesuatu, maka kita akan menuai hasilnya ke depan. Gitu. Kalau misalkan sudah seperti ini, adab manusia terhadap alam semesta, tentunya tadi kerusakan yang terjadi, ada pencemaran sebagainya, entah apa yang akan terjadi ke depannya. Maka Islam menawarkan solusi, Islam menawarkan sebuah cara untuk bisa memperbaiki. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf kekurangannya. Nanti kita bisa kembali berinteraksi, berkomunikasi di lain waktu. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wal afu minkum uhibbukum billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.